Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hifdzahurizki Islami dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Kita mulai dengan pengertian dan tujuan dari teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi yaitu sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat tanpa bermaksud untuk mempengaruhi pembaca. Sedangkan tujuan dari teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan si pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Karakteristik eksposisi ada 5. Yang pertama, memaparkan definisi. Ini memaparkan definisi mengenai hal atau kejadian yang telah terjadi. Kemudian kedua, disertai bukti konkret, jadi disertai dengan fakta-fakta. Yang ketiga, penjelasannya bersifat informatif. Keempat, pembahasannya bersifat logis, yaitu bisa diterima dengan akal sehat. Yang terakhir, bersifat objektif. Kaidah bahasa teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan pronomina. Pronomina yaitu kata ganti. Contohnya di sana, di situ, di sini, aku, kami, saya, kita, dan mereka. Kemudian menggunakan konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau paragraf dengan paragraf. Contohnya, dan, serta, adalah, merupakan, jadi, kemudian, sedangkan, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan argumen satu sisi, yaitu penulis harus memilih salah satu argumen, yaitu argumen mendukung atau menolak. Yang keempat, menggunakan nomina. Nomina merupakan kata benda. Nomina ini bisa diingkari dengan negasi tidak. Dan nomina berfungsi sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa. Kemudian menggunakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya memiliki satu predikat atau satu pola kalimat. Contohnya, Azril membeli bakso. Azril sebagai subjek, membeli sebagai predikat, dan bakso sebagai objek. Kemudian menggunakan kalimat majemuk. Kalimat majemuk yaitu kalimat yang memiliki dua atau lebih predikat dalam satu kalimat, atau dengan kata lain memiliki dua atau lebih pola kalimat. Contohnya, Azril membeli bakso ketika ibunya menyiram bunga. Azril sebagai subjek, membeli sebagai predikat satu, bakso sebagai objek, ketika sebagai konjungsi, ibunya sebagai subjek, menyiram sebagai predikat 2, dan bunga sebagai objek. Kalimat majemuk ini juga ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi. Kemudian menggunakan verba. Verba yaitu kata kerja. Kemudian menggunakan adjektiva. Adjektiva merupakan kata sifat. Setelah itu menggunakan paragraf deduktif, induktif, dan paragraf campuran. Paragraf induktif yaitu paragraf yang dimulai dengan pernyataan khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Sedangkan paragraf deduktif merupakan paragraf yang dimulai dengan pernyataan umum dan diakhiri pernyataan khusus. Kalau paragraf campuran yaitu paragraf yang gagasan utamanya berada di awal atau di akhir paragraf. Struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu tesis atau pernyataan pendapat. Bagian ini berisi pendapat atau prediksi sang penulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang kedua, argumentasi. Bagian ini berisi alasan penulis yang bisa memperkuat argumen penulis dalam mendukung ataupun menolak suatu gagasan. Yang terakhir, penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi tadi. Tugas hari ini yaitu seperti biasa, catat semua penjelasan di buku catatan kalian. Kemudian
Jangan lupa sertakan data diri kalian, foto catatan kalian, dan kirimkan ke email saya. Terakhir tanggal 27 Agustus 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa juga sertakan screenshot sebagai bukti kalian telah mensubscribe dan menonton video yang ibu buat, karena banyak sekali teman kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas yang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.